Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ma an'amallahu bihi alaina min ni'matil hurriyata li ummatina wa watanina. Ashhadu an la ilaha illallah wa maulana wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu huwa sayyiduna. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatina, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Hadratul mukarramin, para asatid, para orang tua kami, para hujjaj, para tokoh masyarakat, bil khusus DKM beserta seluruh pengurus, juga para bapak hadirin jemaah sekalian yang alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, tepatnya di malam ke-17 Agustus 2025, bertepatan dengan malam kemerdekaan bangsa kita dan negeri kita. Semoga mudah-mudahan waktu yang kita miliki ini bernilai ibadah yang terbaik di hadapan Allah sebagai bentuk rasa syukur kita atas anugerah kemerdekaan yang Allah berikan. Puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpah selalu kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sampai kepada kita sekalian selaku para pengikutnya. Mengawali taklim kita malam ini, mari kita buka dengan membacakan sholawat dan umil Quran terlebih dahulu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda anis sahabah, Ya Rabbi warda anis sunala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya
يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدنا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لمؤلف الكتاب شيخ النووي المصري الدمشقي وشيخنا كهجي خير أفندي وكهجي جدي عبد الجبار صلى اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي. Hadis nomor berapa? Hadis nomor ketiga, kalau tidak salah di halaman 356. Bab baru tentang nasihat dan berhemat dalam bernasihat. Izin malam ini ada murid baru kita hadirkan. Saya bawa mantu. Ya, ikut ngaji katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor hadis ketiga, masih dalam bab tentang nasihat dan berhemat dalam bernasihat. Wa an Muawiyah binil Hakami al-Sulaimi radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulaimi radhiyallahu an berkata, kata beliau, baina ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sholat bersama-sama dengan Rasulullah, idh atosa rajulun minal qaumi fakultu, tiba-tiba ada seorang yang bersin, kemudian saya mengucapkan yarhamukallah. Lagi sholat maka bilang yarhamukallah. Kemudian saya mengucapkan yarhamukallah. Faromani al-qaumu bi absarihim, orang-orang lantas membelalakan matanya kepada saya. Maksudnya apa? Melototin. Lah orang-orang pada melototin saya. Maka kemudian fakultu, saya berkata, kata sahabat ini bilang, wa ukla apa tuh? Wa sukla ya. Bunyinya apa Pak? Wa sukla ya. Wa sukla umyah masa'nukum tanduruna ilayya. Maka kata saya, alangkah kecewanya ibu, kenapa kamu sekalian memandang kepadaku?
Akhirnya kemudian faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadhihim. Kemudian mereka memukulkan tangannya pada paha mereka. Ketika falamma ra'aituhum yusammitunani lakini sakatu falamma sholla Rasulullah fabi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Mereka bermaksud agar saya, katanya, diam. Saya pun terpaksa diam. Kemudian Rasulullah selesai sholat, kata beliau, demi Allah dan demi ayah dan bundaku, tidak pernah saya melihat seseorang pendidik yang lebih baik daripada beliau, baik sebelum maupun sesudahnya. Kata beliau, demi Allah, beliau tidak pernah membentak, memukul maupun memaki saya. Beliau bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Bahwa yang namanya sholat, kata beliau Rasulullah, tidak boleh bercakap-cakap dengan sesama manusia walaupun hanya sepatah kata. Karena sholat itu untuk membaca tasbih, takbir, dan ayat-ayat, atau sebagaimana Rasulullah bersabda, sewaktu saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya baru saja melewati masa jahiliyah dan kini Allah mendatangkan Islam, dan bahwasanya ada di antara kami orang-orang yang masih suka mendatangi dukun. Kemudian beliau bersabda, jangan kamu mendatangi mereka. Saya berkata, di antara kami masih ada juga orang-orang yang suka meramal. Beliau bersabda, itu adalah merupakan suatu kepercayaan yang ada dalam hati mereka, maka janganlah dibiarkan mereka itu. Hadis rawahul Muslim, riwayat Imam Muslim. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, di awal kajian bab ini kita disuguhkan firman Allah surat An-Nahl, suratnya surat 16, ayatnya ayat 125, tentang metode bagaimana menyampaikan dakwah, bagaimana menyampaikan nasihat. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana. Lihat kalimatnya, bukan lewat ceramah dulu, bukan lewat khutbah dulu, bukan lewat pidato dulu, bukan. Bicara tentang ceramah nomor sekian, bicara tentang pidato nomor sekian, tabligh akbar nomor sekian. Lantas yang paling efektif apa kata Allah? Yang pertama adalah bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Maaf, yang namanya dakwah itu bukan cuma tugasnya tugas ustaz.
Dakwah bukan cuma tugas kiai. Dakwah bukan cuma tugas ulama, melainkan setiap muslim hendaknya memiliki tugas yang sama, kewajiban yang sama untuk berdakwah, mengajak kepada jalan agama Allah, tapi dengan cara yang berbeda. Memang Allah katakan, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah di Al-Maidah. Tidak ada profesi, tidak ada tugas yang paling terbaik kecuali adalah wa man da'a ilallah, mengajak orang kepada jalan, ngajak orang jalan Allah. Ini jangan dikira bapak-bapak yang hadir di tempat ini, yang hadir di masjid ini tidak berkewajiban untuk dakwah. Ini semua berkewajiban dakwah. Tidak perlu dimasukkan dulu ke grup FKM baru dakwah, nggak usah. Nggak usah kemudian dimasukin dulu ke grupnya, ke grup FS3D baru dakwah, nggak usah. Nggak dulu dimasukin MWC, NU, Jati Sampurna, nggak usah. Nggak usah nungguin dimasukin DMI Jati Sampurna. Tuh ada DMI sekarang. Gitu. Nggak usah nungguin punya jabatan dulu jadi DMI. Siapa yang ngajarin dakwah mesti kemudian nungguin kita punya jabatan? Enggak. Terus gimana dong? Khotibin nas ala qadri ukulihim. Berdakwah itu tergantung sasarannya, tergantung objeknya, muktadol halnya, muktadol makom, sasaran kita siapa? Lah kalau yang nongkrong di pos ronda jangan diceramahin. Yang tadinya mau main catur kagak jadi. Lah di pos ronda pakai ceramah. Jangan. Lah orang ketika mainnya main apa? Mainnya main catur. Bahasanya khotibin nas ala qadri ukulihim. Lihat. Yang namanya pion. Yang namanya pion selalu jadi korban. Tetap saja tugasnya pion ternyata ngelindungin raja. Liatin Mahapati, liatin raja. Itu khotibin nas ala qadri ukulihin. Mainnya main gaplek, muncul balaknya balak 6. Apa nih? Balak 6 pengen tahu nggak? Rukunnya rukun iman, Pak Jas. Balaknya balak 5 berarti rukun apa, Pak Jas? Rukunnya rukun Islam, Pak Jas. Balaknya balak 4 berarti apa, Pak Jas? Hah? Ini sahabat semua nih, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Lah sampai balak tinggal 1. Wah, balak 1 siapa coba tuh, Pak Jas? Ayo. Asalnya dari sumber yang satu. Tuh main gaple aja khotibin nas ala qadri ukulihim. Bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berdakwah, stylenya macam-macam. Pernah nggak Pak ngelihat orang berdakwah pakainya pakai Harley? Banyak kan Pak? Komunitas goes, dakwahnya khusus komunitasnya komunitas goes. Ada khusus komunitas dakwah namanya Moge Motor Gede. Ada khusus komunitas dakwah namanya Klub IVP. Ada lagi komunitas dakwah namanya Klub Karimun. Dulu saya ingat banget ada orang yang datang ke pondok pesantren tuh, Klub Karimun datang, Klub IVP datang. Ini kita ada kajian rutin. Saya bilang cakep juga. Ngomong-ngomong di Betawi Permai, ini klub apa nih pakainya nih? Hah? Kenapa? Cenia. Oh gitu, Cenia. Gitu.
Ngikut dong kita dong. Udah ada klubnya begitu. Khotibin nas ala qadri ukulih. Makanya metode dakwah yang diajarkan oleh Allah kepada kita diawali bil hikmati, dengan cara yang bijaksana, dengan cara pendekatan terlebih dahulu, dengan cara kita ikut bagian dari mereka terlebih dahulu. Baru ketika kita sudah diterima di kalangan-kalangan tertentu, wa mau idhotil hasanah, baru dengan tutur kata yang baik, entah itu bentuknya ceramahkah, entah itu bentuknya khutbahkah, entah itu bentuknya menasehati. Tapi yang jelas memang kemuliaan orang beriman itu bukan cuma dilihat dalam hal segi keimanannya, bukan dalam soal kemudian ibadahnya, amalnya saja, tetapi kemuliaan orang beriman, keberuntungannya adalah ketika mereka watawasau bil haqi watawasau bis sabr. Saling nasehatin itu penting. Jadi suami jangan selalu menggurui kepada istri, tetapi kita bicaranya saling nasehatin. Boleh dikatakan bahasanya sharing, monggo. Mau dikatakan kita emas bertukar pikiran, monggo. Jangan selalu bicaranya mendikte ke anak. Jangan selalu memaksakan ke anak. Maka cobalah kita mendekati anak seolah-olah adalah kita adalah orang yang pernah ngalamin juga jadi anak-anak, bagian dari dia. Kita kadang bersama istri adalah temannya, bersama anak pun kita temannya, sehingga kita gampang untuk saling menasehati. Itu konsep dakwah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Suratnya surat An-Nahl 125. Maka kemudian dikuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis nomor ketiga di kitab Riyadhus Shalihin karangan daripada Syekh An-Nawawi Al-Misri Ad-Dimaski. Apa? Lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan seorang sahabat yang baru masuk Islam, seorang sahabat yang baru keluar dari masa jahiliyah, seorang sahabat yang boleh dikatakan Islamnya belum kuat, Islamnya belum terlalu belum terlalu kemudian bisa dipegang alias bisa dipertahankan, masih labil keimanan. Maka bagaimana cara nasihatinnya Nabi? Lihatin. Wa an Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulaimi, dikatakan dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulaimi radhiyallahu an berkata, ketika kami katanya sholat dengan Rasulullah, kata Muawiyah, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada kemudian Muawiyah bin Al-Hakam. Dua-duanya juga tetap sahabatnya sahabat Rasul. Kalau Muawiyah bin Abu Sufyan itu masih ada ikatan saudara itu. Karena memang Abu Sufyan juga saudara dengan Rasulullah. Cuma anaknya Muawiyah bin Abu Sufyan namanya Yazid bin Muawiyah itu mah khalifah, di mana khalifah menggantikan Sayyidina Hasan
menggantikan Sayyidina Hasan. Akhirnya Hasan untuk kemudian mempersatukan konflik di antara kedua belah pihak antara kaum muslimin, maka Sayyidina Hasan menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah. Seharusnya dari Muawiyah diserahkan kepada Sayyidina Husain, tapi sayangnya dari Muawiyah malah diserahkan kepada Yazid bin Muawiyah, sehingga dikatakan bahwa Muawiyah itu bukan khalifah. Kata Muawiyah, "Ana awalu mulukin fil Islam," aku adalah raja, pertama-tama raja di dalam Islam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Begitu. Kata Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulaimi, ketika kami sholat bersama-sama dengan Rasul, tiba-tiba ada orang yang bersin. Nih, kalau ada orang yang bersin dalam sholat, kira-kira kalau yang bersinnya bilang alhamdulillah, jawab nggak? Jawab apa kagak? Hah? Sebelah kanan kita lagi apa? Lagi sholat sama kita jamaah, bersin dia, hadis. Apa kita bilang? Dia bilang alhamdulillah, kita bilang yarhamkallah. Bisa nggak? Hah? Boleh nggak? Kalau misalkan begitu, sholatnya gimana? Kok bisa batal? Kenapa sebabnya? Hah? Kenapa? Jawabnya adalah bahwa yang namanya maaf-maaf alhamdulillah ketika orang bersin, yarhamkallah ketika orang bersin, itu namanya zikrun ajnabiyun. Dalam kitab-kitab fikih, baik itu di kitabnya Fathul Mu'in atau di kitab Fathul Qorib, ada bahasan tentang zikrun ajnabiyun. Apa zikir ajnabi? Zikir ajnabi itu adalah zikir yang tidak ada kaitan dengan sholat. Kalau orang maaf-maaf datang dia berjamaah, dia bacanya baca Fatihah, cuma maaf nggak nungguin imam kelar. Kalau ada orang yang baca Fatihah dalam berjamaah, seharusnya bagusnya Fatihahnya setelah Fatihahnya imam. Jadi kalau imam waladhdallin bareng-bareng amin, baru tuh dia mulai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Itu bagusnya begitu. Tapi kalau kayak begitu, Bapak dalam sholat taraweh kagak kebagian. Kalau di masjid kita masih kebagian. Tapi di masjid-masjid lain ketika tarawehnya ngebut, baca Fatihahnya cepet, baca suratnya cepet, lah bisa-bisa kita belum kelar baca Fatihah udah ruku. Gitu. Terus gimana cara baca Fatihahnya? Cara baca Fatihahnya, imam baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, makmum baru bismillahirrahmanirrahim. Imam ngomong apa? Ar-Rahmanir-Rahim, kita baru alhamdulillah, gitu kan? Maliki yaumiddin, makmum baru Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu. Jadi bacaan imamnya duluan, makmum ngikutin. Kalau dalam sholatnya sholat taraweh, dalam sholat taraweh kayak begitu, berarti ada kemungkinan makmum belum beres baca Fatihah udah amin duluan. Imam udah waladhdallin, makmum udah belum? Belum dong. Makmum baru ihdinas siratal mustaqim. Imam waladhdallin, makmum baru ihdinas siratal mustaqim. Pertanyaannya, boleh nggak
nyelang amin. Ayo. Baru ihdina, kemudian waladolin amin. Boleh nggak? Boleh nggak? Jawabannya itu mah boleh. Sebab amin itu namanya termasuk min zikri sholat, termasuk dari zikir sholat. Jadi kalau bersin tadi dalam sholat baca alhamdulillah, atau baca yang satunya yarhamkallah, yang satunya bilang berisik, yang satunya bilang berisik lo, dia ngomong. Lah kita cuma bersin gitu, cuma baca alhamdulillah, atau bertiga-tiga jadi batal semua. Itu mah zikrun ajnabi, zikir yang tidak ada kaitannya dalam sholat. Tapi yang namanya amin ada kaitannya dalam sholat. Dan ini terjadi di zaman Rasul. Di zaman Rasulullah, kata Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulaimi, ketika kami sedang sholat bersama Rasulullah, tiba-tiba ada orang yang bersin. Jemaah ada yang bersin, kemudian saya ucapkan yarhamkallah. Sebab dia bilang apa? Yang bersin bilang alhamdulillah. Kata siapa? Kata Muawiyah. Lah saya ngomong yarhamkallah. Itu ketika lagi ngomong yarhamkallah, itu orang-orang samping saya pada melotot semua, ngeliatin aja sama saya. Itu pada melotot. Paromanil kaumu bi absorihim. Lagi sholat sempet aja. Emang zaman jahiliyah tuh Pak, kagak yang melototin mah kagak batal, kecuali kalau geraknya gerak apanya, dadanya. Lah kalau melotot gini doang, dada masih menghadap kemana? Dada masih menghadap ke kiblat, melototin begini lah kagak masalah. Jadi kepala mah geleng-geleng kayak begini juga kagak masalah. Itu mau lihat ke kanan nggak masalah, asal yang penting dada tidak berubah. Kecuali ngeliatinnya, ngapain juga? Itu, ya itu. Yang di belakang kali balik ke kanan, ingatnya lihat baris berbaris 17-an, itu. Nah, akhirnya seluruh pandangan tertuju kepada saya. Sampai kemudian kata beliau apa? Orang katanya memandang kepadaku. Kemudian mereka apa? Kemudian kata beliau itu apa coba? Alangkah kecewanya ibu saya. Kenapa kamu sekalian memandang kepadaku? Maksudnya apa? Ya orang lain melototin ke saya semua. Apa saya jelek banget kali? Alangkah kecewanya katanya ibu saya. Melihat orang-orang lain ngeliatin saya semua. Itu kemudian mereka memukul tangan-tangan mereka pada pahanya. Itu sambil begini. Maksudnya apa? Maksudnya apa Pak? Diam lo, diam. Itu. Matanya melotot, kemudian tangannya bilang, berarti suruh apa? Nah, suruh diam. Gitu. Matanya melotot, tangannya dipukulin ke paha. Maksudnya adalah suruh diam. Ketika saya melihat mereka bermaksud agar saya katanya diam, jangan ngomong. Akhirnya saya pun terpaksa diam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, demi Allah katanya, demi ayah dan bundaku. Dasar emang zaman jahiliyah Pak. Kalau zamannya zaman Islam mah yang benar-benar Islam udah nggak pakai demi ayah dan ibuku, pakainya pakai apa? Pakainya pakai demi Allah. Lah kagak jadi sumpah pakai demi ayah dan ibuku. Apalagi sampai sumpah saya mah demi apa? Demikian. Sumpah kok demikian, ada-ada aja lagi. Itu karena memang awal Islam dia sumpahnya demi ayah dan bundaku.
Kata sahabat Muawiyah bin Al-Hakam, kata beliau, coba apa? Muawiyah bin Al-Hakam beliau katakan, demi ayah dan ibuku tidak pernah saya melihat seorang pendidik yang lebih baik daripada beliau. Kenapa emang? Baik sebelum maupun sesudahnya, baik sebelum atau sesudahnya, demi Allah, beliau tidak membentak, memukul maupun memaki saya. Pak, sahabat yang lain pada melototin, emang Rasul melototin saya? Kagak. Rasul tersenyum ke saya. Sahabat yang lain mah sampai melotot matanya ke saya. Liatin Pak, Rasul mah kali mukul kagak, kali nepuk pundak kagak, mukul paha kagak. Sahabat yang lain, liatin, sampai mukul pahanya, nyuruh saya diem. Rasul mah enggak. Saya katanya melihat Rasulullah adalah pendidik yang sangat lembut. Baik sebelum masuk Islam atau sesudah masuk Islam, ternyata beliau tetap katanya selalu menunjukkan sikap yang paling terbaik dalam mendidik. Akhirnya Rasulullah bersabda, Nabi cuma ngomong begini saja, Muawiyah, dengerin ya. Kenapa Muawiyah dengerin katanya? Kata Nabi, sesungguhnya dalam sholat itu tidak boleh bercakap-cakap dengan sesama manusia. Jangan ngomong ya. Sholat mah fokus aja dengan sholat. Itu yang namanya tadi bersin baca Alhamdulillah yang di samping kamu, lantas kamu baca Yarhamkallah, itu tetap bahasanya ngobrol. Itu bahasanya ngobrol, bukan zikir sholat. Itu namanya apa? Ngobrol. Yang namanya zikir dalam sholat itu cuma ada dua. Apa coba Pak? Hah? Satu apa? Apa? Amin lah. Zikir dalam sholat itu cuma ada dua. Mana? Sulamnya dilanjutin nggak? Udah sampai bahasan sholat belum? Lewat. Zikir dalam sholat ada berapa? Zikir dalam sholat itu ada dua. Satu namanya zikrul arkan, zikirnya zikir di dalam rukun. Nomor kedua namanya zikrul intikal. Mana zikrul arkan? Orang ketika ruku subhana rabbiyal azimi, bacaan subhana rabbiyal azimi itu disebutnya zikrul arkan. Ketika orang i'tidal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, itu namanya zikrul arkan. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, zikrul arkan. Ketika duduk di antara dua sujud Rabbik firli, itu namanya zikrul arkan. Nah terus kalau zikrul intikal yang mana? Zikir intikal itu zikir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Allahu Akbar, ruku. Sami Allahu liman hamidah. Apa tuh? Apa tuh? I'tidal. Tuh kalimat Allahu Akbar itu namanya zikrul intikal. Sami Allahu liman hamidah, zikrul intikal.
Sujud, Allahu Akbar, zikir intikal. Bangun dari sujud, Allahu Akbar. Nah, zikir intikal itu cuma dua. Allahu Akbar sama sami Allahu liman hamidah. Ada si orang yang bacanya Rabbana, ada yang gitu kan? Bangun darinya dari ruku, Rabbana walakal ham. Saya nggak pakai. Kenapa sebabnya? Maaf, Rabbana lakal ham itu zikrul arkan, bukan zikrul intikal. Walaupun dalam hadis bisa pakai sami Allah, bisa pakai Rabbana lakal ham. Cuma saya pribadi, saya nggak pakai Rabbana lakal ham. Kenapa sebabnya? Sebab Rabbana lakal ham itu zikrul arkan. Sedangkan orang bangun dari ruku namanya i'tidal, disebut zikirnya zikrul intikal. Pakainya sami Allahu liman hamidah. Berapa tuh? 2. Zikir 2. Terus ketika dalam sholat rukun ada berapa, Pak? Nah, banyak sih. Banyak yang saya tahu. Ada yang 17 ada yang 14 ada yang 13 ada. Cuma secara garis besar dari sekian banyak rukun kebagi berapa? Ya ampun deh. Ini kapan mau ujian ngaji fikih ini? Hanya kebagi 2. Satu namanya rukunnya rukun fi'li, rukun pekerjaan. Nomor kedua rukunnya rukun kauli. Rukun kauli Fatihah, takbir. Rukun kauli Fatihah, rukun kauli tahiyat, rukun kauli sholawat, rukun kauli itu salam. 5 rukun namanya kauli, harus diucapin, harus diijajahin. Tahiyat itu harus ijajah, nggak bisa orang baca tahiyat tanpa ijajah. Kenapa sebabnya? Karena rukun kauli. Lah kalau bapak ruku walaupun nggak baca zikir nggak masalah, yang penting ruku. Sujud nggak baca zikir nggak masalah, yang penting sujud. Tapi maaf, ketika berdiri kagak baca Fatihah, ya kagak sah. La sholat tak liman lam yakro bi fatihatil kitab, atau liman lam yakro bi umil Quran. Jadi itu zikir dalam sholat ada 2, rukun dalam sholat juga ada, rukun dalam sholat juga ada 2. Begitu, harus paham itu. Nah ini sahabat kagak paham, karena memang mereka ternyata baru masuk dalam Islam. Kata Nabi, Muawiyah, awas kalau sholat jangan lagi berisik, jangan lagi jawabnya jawab alhamdulillah jadi yarhamkallah. Yang satu jangan pukul-pukul paha melototin lagi, nggak usah. Yang namanya sholat itu bukan tempatnya ngobrol. Beda sama apa? Sama tawaf. Tawaf itu sama seperti sholat. At-tawafu bimanzilati sholat. Tawaf itu sama dengan sholat. Dalam soal mesti harus suci, harus punya wudhu. Cuma bedanya apa? Dalam sholat kagak boleh ngobrol. Kalau tawaf boleh kagak? Boleh. Dalam tawaf kalau kagak boleh ngobrol, repot kita ngajak bini kagak jadi ngobrol. Lah bisa lepas, ngasih aba-aba, pegang terus. Begitu. Kecuali kali emang udah bosan bawa-bawa bini dilepasin di sono. Kebangetan banget. Nungguin Aji udah bertahun-tahun, pas kalinya berangkat sengaja dilepasin. Ampun kebangetannya. Nah itu. Ya. Jadi sholat itu bukan tempat bercakap-cakap, kata Nabi. Walaupun hanya sepatah kata jangan.
Karena sholat untuk membaca tasbih dan takbir dan ayat-ayat Quran, atau sebagaimana sabda Rasul sewaktu saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya baru saja melewati masa jahiliyah, saya baru saja melewati masa jahiliyah, dan kini Allah telah mendatangkan Islam, dan bahwasanya di antara kami ada yang masih main dukun, di antara kami ada yang masih katanya percaya apa coba, ramal-meramal. Pak, maaf, datengin dukun aja itu 40 hari 40 malam ternyata sholat kita kagak diterima, Pak. Itu datengin dukun, belum lagi percayanya. Ramal-meramal boleh dikatakan nggak usah. Siapa yang ngajarin kita harus percaya tentang ramalan masa depan? Orang itu yang wajib itu hanyalah bagaimana berikhtiar hari ini, berupaya hari ini. Tentang masa depan kita nanti bagaimana, tergantung ikhtiarnya sekarang. Begitu. Jangan percaya macam-macam. Ente masa depannya bakal jadi orang hebat deh. Ente bakal jadi orang sukses. Lalu nggak usah deh, nggak usah begitu-begituan. Percaya lamar meramal. Maaf, kebanyakan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang kelak akan masuk ke dalam surganya Allah. Siapa mereka? Yang tidak akan masuk ke neraka duluan, tapi masuknya ke surga terlebih dahulu. Itu surga yang memang menjadi prioritas. Siapa mereka? Mereka yang tidak percaya ramal-meramal. Nggak usah, ngapain percaya ramalan-ramalan. Gitu ya, paham ya? Tanggung satu lagi hadis ini. Wa anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa adona Rasulullah mau'idatan wajilat minhal qulub wa zarifat minhal uyud. Kata Al-Irbad bin Sariyah, beliau katakan Rasulullah pernah memberikan sebuah nasihat yang dapat menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Hadis ini masih ada lanjutannya. Lihat pada bab perintah untuk selalu menjaga sunnah dan adab-adabnya. Di antaranya nasihat ini diberikan ketika oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang melakukan haji wada. Nabi nasihatin sahabat sampai kemudian sangat-sangat menyentuh, bahkan sahabat ada yang menangis ketika mendengar ceramahnya Nabi. Makanya dakwah yang diterima banyak orang sekarang adalah dari hati ke hati, bukan ceramah yang bicaranya maaf tanpa hati. Sekarang mah ternyata lebih efektif dakwah dilalatul hal. Lebih baik menunjukkan sikap yang bagus, menunjukkan akhlak budi pekerti yang baik, daripada kita ceramah ngewak-wow, ceramah maaf berjam-jam di panggung sampai podium aja gitu, sampai mau hancur saking menggebu-gebunya ceramah di podium. Sekarang dari hati ke hati, ceramah tuh nggak seberapa berpengaruh dibandingkan daripada dilalatul hal, menunjukkan dengan cara akhlak budi pekerti yang baik. Makanya siapapun kita punya tugas yang sama. Apa tugas kita? Tugas kita adalah berdakwah. Terus bagaimana? Yuk kita berdakwah dengan cara apapun kita untuk berdakwah. Maaf, orang kantoran ya dakwahnya sama teman-temannya di kantor. Maaf, orang kaya ya boleh dikatakan dakwahnya stylenya dengan orang-orang kaya. Kan begitu. Orang pebisnis maaf, dakwahnya mungkin digolep. Orang-orang pebisnis mungkin dakwahnya ngumpulin anak yatim, sedekah dan lain sebagainya. Nah, beda itu. Jadi intinya khotibin nas ala qadri ukulihim, sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan latar belakang mereka, sesuai dengan status ekonomi mereka. Silahkan dakwahi semampu kita, sebisa kita. Itu perintah tentang berdakwah. Demikian untuk kajian kita malam ini. Sudah masuk sholat isya, mudah-mudahan ada manfaatnya.
khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk hadirin jemaah sekalian. Kita tutup dengan kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.